Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Nah, materi kali ini IPS, Ibu akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, dinamika kependudukan di Indonesia itu dapat dilihat dari jumlah penduduk, dari penyebaran penduduk, dan juga dari komposisi penduduk di Indonesia. Anak-anak, kita mulai dulu dengan penduduk. Apa itu penduduk? Siapa yang tahu tentang penduduk? Kita semua tahu penduduk itu apa ya? Penduduk itu merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Penduduk bersifat dinamis, artinya senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Perubahan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran atau natalitas, kematian mortalitas, dan perpindahan penduduk atau yang dinamakan dengan migrasi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui siapa sih penduduk Indonesia itu? Nah, penduduk Indonesia itu adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat, wilayah, pulau, negara, dan sebagainya, dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Bab 10 Pasal 26. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan termasuk penduduk Indonesia. Jadi, penduduk Indonesia itu yang pertama ada warga negara Indonesia yang tinggal dan menetap di Indonesia. Yang kedua, ada warga negara asing yang menetap untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, ada warga negara asing yang berganti menjadi warga negara Indonesia. Nah, berdasarkan data dari World Matter tahun 2019 bahwa jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta jiwa. Nah, kita lihat di sini di urutan dari beberapa negara di dunia ini bahwa jumlah penduduk Indonesia itu ada pada urutan keempat di dunia. Yang pertama, yang terpadat penduduknya itu di dunia itu adalah Cina. Yang kedua, India. Yang ketiga, Amerika. Dan yang keempat adalah Indonesia. Nah, anak-anak, untuk dapat mengetahui berapa sih kepadatan penduduk di Indonesia itu, maka kita dapat mengetahui jumlah penduduk dapat diketahui dengan cara yaitu sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk itu yaitu perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Biasanya, Indonesia mengadakan sensus penduduk itu setiap 10 tahun sekali yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, anak-anak, sensus itu ada dua macam. Ada sensus secara de jure dan juga ada sensus secara de facto. Sensus secara de jure adalah sensus dengan melakukan pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Artinya di sini bahwa kita melakukan sensus kepada orang-orang yang sudah mempunyai KTP di tempat tinggalnya sendiri. Itu namanya secara de jure, jadi secara hukum. Jadi kita mendatangi orang-orang yang mempunyai KTP tempat tinggalnya sendiri. Jadi di mana dia itu tinggal dan mempunyai KTP, maka itu yang dinamakan dengan sensus secara de jure. Sedangkan sensus secara de facto itu adalah pendataan penduduk. Ulang sekali lagi ya, sensus de facto itu adalah pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Artinya, kalau misalkan kita kedatangan tamu dari daerah lain atau saudara kita yang datang kepada kita, nah pada waktu diadakan sensus, maka saudara kita itu dicatat meskipun dia itu KTP-nya bukan KTP di sini, tapi itu namanya adalah sensus secara de facto. Nah, anak-anak, penduduk itu sebenarnya adalah merupakan modal bagi pembangunan Indonesia. Dan penduduk Indonesia itu adalah merupakan yang sangat besar. Jadi merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusianya itu berkualitas atau sumber dayanya itu
dapat diandalkan. Namun, jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Artinya, kalau misalkan sumber daya manusianya itu terbatas, yang berkualitasnya terbatas, sehingga itu akan menghambat bagi pembangunan yang akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, apa dampak sosial ekonominya? Dampak sosial ekonominya yang pertama adalah meningkatnya kebutuhan manusia akan fasilitas sosial. Yang kedua, meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja sehingga banyaknya pengangguran. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran bagi orang yang tidak mampu bersaing. Dan yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Nah, itu diakibatkan oleh sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Sehingga kita berharap bahwa kita sebagai generasi muda harus menjadi manusia-manusia yang berkualitas sehingga menjadi modal bagi pembangunan yang akan dilaksanakan Indonesia, karena generasi kita adalah generasi yang harus berkualitas sehingga negara kita akan menjadi negara yang akan lebih maju lagi dengan sumber daya manusianya yang berkualitas. Nah, yang kedua dari dinamika kependudukan itu adalah persebaran penduduk. Apa itu persebaran penduduk? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, namun tidak diikuti persebaran penduduk yang merata di tiap daerah. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan kepadatan penduduknya sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun sebaliknya, di Pulau Papua, penduduknya masih sangat sedikit, dengan kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Nah, jadi apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk itu adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa itu sangat padat sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah Papua. Kalau di daerah Papua itu hanya 4 juta per kilometer persegi, tapi di Pulau Jawa itu 945 juta jiwa per kilometer persegi. Jadi kita bayangkan betapa padatnya penduduk yang ada di Pulau Jawa. Nah, pembahasan terakhir dari dinamika kependudukan itu adalah mengenai komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Kita akan bahas mengenai komposisi menurut usia ya. Apa sih komposisi penduduk menurut usia? Komposisi penduduk menurut usia itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu. Jadi, ada usia 0 sampai 4 tahun, ada 5 sampai 9 tahun, ada 10 sampai 14 tahun, ada 15 sampai 19 tahun dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Nah, berapa usia produktif? Non-produktif itu adalah usia antara 0 sampai 14 tahun. Nah, itu adalah usia non-produktif. Artinya tidak diwajibkan untuk bekerja. Sedangkan usia produktif itu adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Jadi pada usia ini orang-orang itu wajib bekerja, jadi masih produktif untuk bisa bekerja ya. Jadi usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia-usia yang produktif. Sedangkan usia di atas 64 tahun itu sama dengan usia non produktif. Jadi masuk ke 0 sampai 14 tahun. Jadi usia non produktif itu ada 0 sampai 14 tahun, ada juga di atas 65 tahun. Itu dinamakan dengan usia non produktif. Nah, komposisi penduduk menurut usia ini dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Jadi berapa sih ketergantungan orang yang tidak produktif kepada orang yang produktif? Nah, rasio ketergantungan ini adalah perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif.
Rasio ketergantungan di Indonesia itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus diferensi rasio sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif. Yang usia non-produktifnya itu yaitu 0 sampai 14 atau 65 tahun ke atas. Nah, itu adalah usia non-produktif. Dibagi dengan usia produktif yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun dikalikan 100. Nah, kalau kita lihat komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin, maka piramida penduduk tersebut Indonesia mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk di mana proporsi usia kerja produktif lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja non-produktif. Hal ini harus benar-benar bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa ke depan. Sebaliknya, jika tidak, malah akan menjadi beban. Jadi di sini kita lihat piramida penduduk itu bahwa penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Dengan arti kata lain, dengan usia yang produktifnya itu lebih besar, maka kita akan memanfaatkan dan meningkatkan daya saing bagi bangsa ke depan, ya. Jadi itu merupakan bonus bagi kita karena dengan usia penduduk kita yang produktifnya itu lebih banyak daripada usia penduduk yang non-produktif. Nah, anak-anak, mungkin itu yang Ibu sampaikan mengenai materi dinamika penduduk. Sebelumnya, mohon maaf apabila mungkin dalam penjelasan Ibu kali ini, Ibunya mungkin cepat-cepat bicaranya, mungkin kalian nggak jelas, jadi mohon dimaafkan. Nanti minggu depan kita akan nambah lagi materi yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.